Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Di video ini kita lanjut mengenai redaktang. Oke. Oh ya, buat kalian yang ketinggalan, bisa cek di GitHub Daniel Rafiki React tutorial. Nah, kalian bisa ikutin di sini. Kalian lihat aja berdasarkan komitnya, ini komennya berdasarkan video yang saya buat. Dan sekarang udah masukin video ke 44 ya. Oke, sekarang buka terlebih dahulu text editor. Ya, buka dulu ya text editornya. Kita sebelumnya udah jalanin ini uh, JSON servernya ini berjalan di port 3000. Nah, kita nggak mau berjalan di port 3000 tapi mau berjalan di port yang lain. Tinggal diganti portnya misalnya 4000. Oke. Ups, jatuh HP ku. Oke. Kita udah punya fake REST API-nya. Sekarang tinggal belajar ke redaktangnya. Redaktang. Oke. Jadi saya jelasin lagi deh. Redaktang itu merupakan middleware untuk Redux yang mana fungsinya adalah untuk melakukan proses asinkronus di Redux. Jadi ketika kita melakukan dispatch action ini sebenarnya si Redux ini nggak apa namanya nggak mensupport proses asinkronus. Dia ini cuma sinkronus doang. Soalnya kan si Redux ini kan ketika kita mendispatch action ini kan returnnya kan berupa objek. Nah, objek itu langsung mengganti data state atau store yang kita miliki. State yang lama diganti pakai objek state yang baru. Gitu. Kita nggak bisa dari proses asinkronus, misalnya kita ketika mendispatch itu melakukan request API dulu, itu nggak bisa. Si Redux-nya itu belum paham. Masih belum paham, dianya masih belum tahu apa nih. Jadinya dia menampilkan pesan error. Nah, dengan redaktang ini hal itu nggak akan terjadi. Oke. Sekarang kita coba implementasinya. Jadi redaktang ini simpel banget. Harusnya mudah sih belajarnya dibandingkan kita belajar Redux Saga. Ya. Pertama install Redaktang, ini udah kita lakuin kemarin. Kita import Redaktang. Oh ya, si Redaktangnya ini juga udah support TypeScript. Berarti kita buka Redux, kemudian kita cari di store. Oke, bener ya. Apply middleware-nya di sini. Tadi gimana ya? Oke. Apply middleware. Oke, langsung di apply middleware. Simpel sekali. Coba ini middleware 1. Oke, sip. Ya, sudah sesimpel ini guys untuk men-setup Redaktang. Import, kemudian apply middleware. Dah jadi. Ini kayak gini doang nih ininya. Setupnya. Udah, sekarang tinggal kita bikin actionnya. Oke. Jadi. Oh, kita cek dulu. Ini sebenarnya udah install Axios atau belum sih? Saya lupa. Hahaha. Ternyata kita belum punya Axios. Oke deh. Kita coba install Axios dulu. Kok nggak kebuka? Yan add Axios. Oke, udah. Sambil nunggu Axios yang selesai, kita cobain ini dulu deh. Nyobainnya make set time out ya.
karena itu asinkronus. Kita nyobainnya pakai set timeout. Jadi kita tinggal ke src config redux to do jangan to do deh. Kita ke pos, kita buat pos ya. Kita copy saja biar cepat. Ini pos. Kemudian action reducer. Reducer. Kalau profile ya dulu deh. Profile apa isinya? Ini doang. Berarti pos aja. Betul yang pos. Pos gini bentuknya. Ini nanti aja lah ya. Reducer, selector, string. Nanti dulu. Kita fokus ke ngetes terlebih dahulu. Ngetes untuk mengetahui maksudnya proses asinkronusnya itu gimana. Oke. Misal kita coba bikin get pos. Get pos. Oke. Ini udah. Oh ya. Ini saya buat gini ya. Gini dulu. Return biar nggak pada bingung. Return pilotnya kita nggak ada, pilot apapun yang mau kita bawa. Oke. Get pos. Sekalian deh di stringnya. Get pos. Get pos. Oke, sudah. Coba ini di sini. Ini ya. Ini yang standarnya kayak begini. Standarnya. Ini kita bukan asinkronus, tapi ini masih sinkronus. Ketika kita get pos. Kemudian oh iya, ternyata kalau kita mau demoin harus bikin reducer juga. Aduh, ribet juga ya. Oke deh. Oke. Ya, kita harus buat. Oke, siap. Ini berarti to do diganti, semua tulisan to do kita ganti to do diganti dengan pos. Oke. Posts gitu ya, plural. Kemudian ini get pos. Udah get pos aja dulu lah ya. Get pos. Isi posnya awalnya adalah kosong. Kemudian kalau udah kita ini kita kita get pos, nanti nambah. Tambahannya isinya apa? Isinya yang dari sini. Oke. Oke, ini kelebihan tutup kurung. Sudah. Oke. Berarti kita perlu buat view juga. Oke, kita buat view-nya. Kemarin kita di to do. Kita buat lagi. Ini pos. Ini isinya cuman list sama button doang lah ya. Ini yang ada tulisan to do harus semuanya kita ganti menjadi pos.
Oh, ini jadi huruf besar karena dia adalah komponen. Ini pos pos root selector. Oke. Ini Redux-nya diinin dulu. Diselesain. Redux-nya diselesain. Ini masih pakai any, sangat tidak bagus sekali. Get post. Reducernya sudah ya, reducernya udah jadi. Actionnya ini udah jadi juga. Reducer udah, selector udah, stringnya udah. Oke. Jadi saya jelasin lagi buat kalian yang masih bingung. Oke. Jadi kita pertama buat Redux baru ya. Ini namanya post. Dan tentunya kalau kita buat baru harus memiliki 4 ini. Sebenarnya nggak harus sih, tapi ya ikutin aja lah. Ada action, reducer, selector, dan string. Nah, pertama kita bikin stringnya dulu. Kita buat ini udah get post. Kemudian di actionnya ada untuk get post. Jadi action ini nanti yang bakal di dispatch di komponen. Nah, dia ngeriternnya apa? Ngeriternnya cuman apa sih namanya? Cuman type-nya doang. Yang mana type ini nanti bakal dicek di reducer. Nih dia, get post. Kemudian si reducernya ini mereturn, ini bukan post ya, ini salah, harusnya post ts. Nah, dia bakal mereturn state baru, yang mana state barunya itu berasal dari post yang lama. Kemudian di ini, di apa namanya, ditambahin dengan objek yang baru yang isinya ini. Jadi nanti kalau kita dispatch get post, nanti value-nya bakal ini terus. Nggak apa-apa lah ya, cuman untuk demo doang. Nanti kita kan mau nyobainnya buat ini, buat request API. Oke. Udah, kemudian kita buat selector untuk mereturn state-nya. Nah, udah di situ kita pergi ke bukan ke store tapi ke reducer. Reducer kita bikin namanya post reducer. Kemudian ini adalah isinya post reducer. Ya, sudah selesai setup untuk Redux post, sudah siap. Kemudian tinggal kita cek di sini. Ini nggak perlu, saya delete. Ini actionnya harusnya post selector. Post ini adalah get post dan dia tidak perlu parameter. Ini nggak perlu juga. Ini harusnya nggak perlu juga. Oke, yang nggak perlu kita ilangin. Ini delete juga nggak perlu. Oke. Ini V-nya saya buat any dulu lah. Aduh, banyak banget any. Ini kita maps. Lalu kita tampilin ada apa aja tadi ya. Lihat ada ID, title, author. Oke. Ini V, ID, lalu title dan author. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke router. Ternyata banyak sekali yang harus kita kerjain untuk ngedemoin Redux Thang. Dan ini masih belum masuk ke materi utamanya. To-do bukan to-do tapi ini post. Ini ganti post. Labelnya post. Oke, selesai. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu yarn start. Oke, sudah 14 menit. 15 menit mauan.
Taruh kalau udah demoin cukup dulu lah ya. Karena sudah cukup panjang videonya. Harusnya bikin video itu sekitar di bawah 20 menitan lah. Pause. Error. Cannot read property maps. Oke, kenapa gagal? Popstat post ini bukan post tapi POSTS. Oke. Ya, kita nggak nge-map apa-apa ya karena nggak ada datanya. Sekarang coba kita create. Wow. Set post is not iterable. Oke, kita masih salah lagi. Ini postnya belum kita ganti. Hahaha. Jadi kalau kalian nemuin error sebenarnya jangan panik. Karena apa? Di errornya itu bisa kalian baca. Apa errornya? Kalau udah selesai baca, oh errornya di sini nih, kayak tadi tuh. Karena post tidak iterable, tidak bisa diiterasi. Oh, saya typo nulisnya. Harusnya post malah tulisnya post T. Harusnya post TS. Kemudian saya klik kanan, inspect element, coba lihat. Use state is defined, never use, nggak apa-apa. Kita create, wow, sudah tampil karena get postnya kita kita apa nih? Kita get, ya kita get. Kita panggil, kita dispatch. Nah, ini prosesnya adalah sinkronus. Kemudian kalau asinkronus itu gimana maksudnya? Jadi, misal seperti ini. Kita ke action. Oke. Jadi ada proses asinkronus, misalnya gini. Set timeout. Nah, timeoutnya misalnya 5 detik. Berarti nanti diri dasarnya kita harus sudah ganti. Oke. Oh, oke. Ini berarti action pilot. Nah, gini nanti jadi di dasarnya ini dia state lama kemudian ditimbah dengan state yang baru. Oke. Harusnya ini dia bisa dibuat begini sih. Dia dimasukin ke dalam sini set returnnya ini di dalam set timeout. Ini saya hapus. Kemudian datanya saya jadikan pilot. Nah, kalau begini kan harusnya dia akan nge-return setelah 5 detik ya. Sekarang kita coba apakah beneran akan return setelah 5 detik. Wow. Cannot read property type of undefined. Dia nggak mau ya. Nah, ini kenapa? Karena si Redux ini nggak bisa melakukan proses asinkronus. Jadi harusnya kita atasi dengan cara di sini kita akan mereturn lagi. Salah. Dispatch. Ntar sampai sini. Oke, dispatch-nya itu dari mana? Dispatch-nya itu dari sini. Return dispatch. Ntar. Dispatch implicitly has any type. Oke lah, nggak apa-apa. Any lagi. Return. Dispatch ini typo. Oke. Sekarang kita coba. Kalau klik create. Wow, ternyata sudah bisa. Kalau saya klik create lagi, harusnya ini bakal nambah setelah 5 detik.
Nah kan, nambah lagi kan. Oke, saya rasa videonya cukup sekian karena udah 23 menit. Untuk yang request API nanti saya contohin di video yang berikutnya. Bye bye, semoga bermanfaat.